2000 tahun yang lalu bagaimana Yesus disalibkan. Hari ini gereja kami secara khusus tetap eksis walaupun dirayakan dengan tidak begitu yang banyak jemaat yang hadir, walaupun kita tetap menjaga duduk dengan jauh sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, tetap kita menjaga kebersihan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan kita akan perjamuan kudus. Firman Tuhan yang terambil adalah dalam Yohanes pasal 19, Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai ke-30. Saya akan bacakan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karat yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Yang menjadi pemberitaan firman pada hari ini yaitu ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini yang menjadi pembahasan Jumat Agung di gereja kami adalah sudah selesai. Yesus dengan gnosis, Allah yang mengosongkan diri, datang ke bumi. Dia hidup selama 33,5 tahun. Dan 3,5 tahun adalah tahun pelayanan. Dan pada puncaknya di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Perjalanan hidupnya dari mulai dia bayi dan tercatat dari umur 8 tahun sampai umur 12 tahun, dan tercatat lagi pada saat umur 30 tahun sampai dia 33,5 tahun di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Setelah mengalami penderitaan, menghadapi Pontius Pilatus, mahkamah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan cambukan tentara Romawi, Yesus mengatakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Yesus datang ke bumi adalah Allah yang mengosongkan diri, dalam bahasa teologi gnosis. Dia menjadi manusia 100% utuh. Dia mengambil rupa manusia dan dia melakukan visinya dia sendiri dari Bapa di sorga, dan dia melakukan misi untuk penyelamatan dosa-dosa manusia dan penebusan dosa-dosa manusia dari kegelapan, dari kebinasaan yang seharusnya manusia jatuh ke dalam api neraka. Tapi dia mau mengorbankan dirinya menjadi manusia yang mau dicambuk, yang mau disalibkan, dan hanya satu-satunya manusia yang karena dia Tuhan mampu disalibkan dan mampu juga bangkit dari kematian. Amin. Hanya Yesus, karena dia adalah Tuhan,
Sehingga dia manusia yang 100%, menanggung dosa manusia 100%. Dia katakan sudah selesai. Tadi saya katakan apanya yang selesai? Adalah Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala perkara yang harus dia lakukan. Yang pertama, perkara yang dia selesaikan, dia mampu untuk merendahkan diri. Yang pertama, dia harus mengosongkan diri, kenosis. Adalah dia merendahkan diri, merendahkan hati. Dia anak seorang tukang kayu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia bukan mau dilahirkan dari anak seorang raja. Dia mampu merendahkan diri, merendahkan hati. Bukannya Yesus tidak sanggup dia melakukan yang perkara glamor atau mewah, tapi dia mau merendahkan diri, dia mengosongkan diri. Dia mampu menyelesaikan perkara hidup untuk merendahkan diri. Katakan amin. Kekristenan harus identik dengan merendahkan diri dan merendahkan hati. Kalau kita lihat Yesus merendahkan diri dan merendahkan hati, dia mau dan mampu melakukan itu. Seharusnya kita orang yang beriman mau merendahkan diri dan merendahkan hati. Katakan amin. Amin. Hari ini karena wabah virus corona dunia, seharusnya kita mengambil hikmah. Kita harus merendahkan diri dan merendahkan hati. Amin. Itu perkara yang pertama. Tuhan selesaikan visi yang Tuhan berikan untuk merendahkan diri. Berita Bapa di sorga, dia harus merendahkan diri. Kalau dia sombong, dia bisa kedagingan dia bisa kalahkan. Amin. Kedagingan Yesus dia bisa kalahkan. Kalau khotbah saya sebelumnya di Matius 26 minggu lalu, hari Minggu, roh memang menurun tetapi daging lemah. Kemanusiaan kita ini lemah, saudara. Tapi Yesus mampu memenangkan kelemahan daripada manusia. Amin. Sehingga dia mengambil diri menjadi rupa manusia. Untuk saudara dan saya, dia untuk merendahkan diri, merendahkan hati, dia hancurkan kedagingan itu. Katakan amin. Amin. Mematikan segala hawa nafsu. Itulah pengertian kenosis. Sebagai umat beriman, seharusnya kita belajar melepaskan keegoan kita, keakuan kita, status. Hari ini semua umat seluruh dunia belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Yang kedua, dia mampu. Misi yang kedua adalah mampu melakukan pelayanan. Mampu melakukan pelayanan sampai titik akhir darah penghabisan. Dia menyelesaikan pelayanan dari umur 8 tahun. Dia masuk bait Allah. Dan 12 tahun dia bercakap-cakap dengan ahli agama di bait Allah. Dia mampu menjawab semua tentang firman Tuhan. Dia mampu menyelesaikan dengan kaum Farisi. Di bait Allah dia bertanya soal jawab, dia menyelesaikan. Dia mampu memberikan contoh. Sebagai orang yang beriman, dia mampu memberi contoh. Misi yang kedua adalah dia mampu melakukan pelayanan dengan baik. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, dia mampu juga misi. Apa yang dia lakukan? Dia menyelesaikan seluruh pengajarannya, terutama di Bukit Doa. Di Bukit Doa dan di pantai Danau Tiberias dan di Galilea. Banyak hal-hal kalau kita baca Alkitab. Pengajaran-pengajaran tentang kerajaan sorga, tentang
kehidupan dan filosofinya Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, contoh minggu lalu saya khotbah, roh memang penurut tetapi daging lemah, itu adalah satu filosofinya Tuhan dan hukumnya Tuhan. Dan dia sendiri berkata, dia mengajarkan itu. Dia mampu menyelesaikan pelayanan dengan baik. Katakan amin. Amin. Sebagai umat dan hidup di dunia ini, kita juga dituntut untuk melayani. Amin. Sebagai imam, kepala rumah tangga, kita dituntut melayani istri dan anak-anak kita dengan baik. Sebagai istri melayani suami dan anak-anak dengan baik. Sebagai anak mampu melakukan pelayanan dengan baik kepada orang tua. Amin. Amin. Kita dituntut melakukan pelayanan tak habis-habisnya sampai Tuhan memanggil. Dan Tuhan juga melakukan pelayanan. Bayangkan dia melayani sampai titik akhir. Dia melakukan perjamuan malam sebelum ditangkap oleh tentara Romawi. Dia masih duduk mengundang murid-muridnya 12 untuk perjamuan malam sampai titik darah penghabisan. Yesus melakukan misi yang Tuhan ajarkan dan Bapa di sorga lakukan visi untuk penyelamatan manusia di muka bumi ini. Dia mampu melakukan pelayanan sampai titik darah penghabisan. Katakan amin. Amin. Apakah Yesus tidak tahu akan dia ditangkap? Dia tahu. Dia tahu akan disalib. Dia tahu akan menderita via dolorosa. Hari ini via dolorosa. Menuju jalan salib dia tahu. Omniscience, omnipotence, itulah sifat kemampuan Allah. Dia mampu, dia tahu. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap melakukan pelayanan sampai titik darah penghabisan. Katakan amin. Amin. Dia bisa menyelesaikan dengan baik. Karena dia Tuhan, saudara. Dia bisa menyelesaikan dengan baik. Perjamuan malam sebelum dia ditangkap, dia masih. Dan yang terakhir dia masih berdoa kepada Bapa di sorga dengan 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Bila cawan ini boleh lalu, katakan amin. Tapi kehendakmu yang jadi. Dia datang 3 kali bersujud di Taman Getsemani. Luar biasa kalau bagi saya. Dia mampu melakukan, dia menyelesaikan perkara untuk penyelamatan manusia. Dia mampu berdoa. Hari ini umat Kristus, orang-orang yang percaya, seperti tadi kesaksian. Mampukah kita terus berdoa di tengah-tengah penderitaan wabah virus corona ini? Kalau kita stay at home sekarang, bukan berarti kita tinggal diam seperti orang bodoh. Kita harus berdoa bertalu-talu. Dan hari Rabu gereja ini tetap membuka pintu untuk orang tetap berdoa. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan seperti Tuhan di tengah-tengah dia menghadapi ancaman penderitaan, siksaan daripada tentara Romawi. Dia mampu berdoa kepada Tuhan. Dia menyelesaikan perkara ini. Coba kalau manusia biasa, saudara, menghadapi ancaman seperti itu pasti dia lari, betul? Petrus sendiri, dan murid-murid Tuhan Yesus pada saat malam penangkapan itu, semua menyangkal Yesus. Apakah kau murid Yesus? Oh tidak, kata Petrus. Sampai ayam berkokok 3 kali. Semua murid-murid menyangkal Yesus dan kabur. Tapi Yesus tetap tenang, dia tahu bahwa ini misi yang dia harus lakukan karena visi yang Tuhan berikan Bapa di sorga, dia mampu melakukannya. Amin. Dan karena dia Tuhan, bukan manusia biasa. Dan kita harus mencontoh itu. Di tengah wabah virus corona, kita orang Kristen harus menyelesaikan perkara kepada Tuhan. Katakan amin. Kita tetap memimpin istri dan
dan anak kita untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk berdoa bertalu-talu di tengah ini air matanya dikirbatnya Tuhan. Karena ini pekerjaan setan. Wabah virus corona ini adalah pekerjaan setan. Hanya Yesus, hanya Tuhan kita minta untuk menyelesaikan ini. Manusia boleh berjaga-jaga, membersihkan tangan, stay at home, physical distancing, social distancing. Itu baik. Itu hikmat manusia. Makan vitamin C, berjemur matahari, berolahraga, makan yang sehat. Itu baik. Tapi secara benar hanya Yesus yang mampu menyelesaikan perkara ini, katakan amin. Dan kita perlu mujizat. Karena kekuatan Tuhan, supranatural Tuhan yang mampu menyelesaikan perkara virus corona, katakan amin. Dan kita berdoa, Tuhan tolong berikan vaksinnya. Amin. Dan Tuhan juga berdoa, bila cawan ini berlalu, tapi cawan itu berlalu, tidak, dia tahu. Dia bukannya melakukan lobby atau nego, tidak, kepada Bapa di surga, tidak. Tapi dia menunjukkan bahwa hanya kehendak Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan yang terjadi, rencana Tuhan yang terjadi, katakan amin. Kalau cawan itu berlalu, gimana karya penyelamatan? Tidak akan terjadi. Yang kita berpikir yang aneh-aneh, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Amin. Dan kita juga kehendak Bapa yang terjadi untuk virus corona ini. Amin. Tuhan selamatkan kami. Itu yang paling utama. Dan berikutnya, dia mampu. Nah, ini. Yang berikutnya yang berapa? 5 ya? 4. Dia 4. Dia mampu. Dia mampu diam. Dia mampu diam di tengah-tengah sidang pengadilan Mahkamah Agama pada saat itu. Bukan dia tidak bisa menjawab semua persoalan apapun yang ditanya oleh Mahkamah Agama dan hujatan orang-orang Yahudi dan kaum Farisi. Bukan dia tidak mampu, tapi dia mampu melakukan dia, karena dia harus melakukan penyelamatan dosa manusia. Karena semua itu pertanyaan itu dia mampu menyelesaikan dan jawaban itu. Dan akhirnya iblislah yang menang kalau dia tidak terjadi karya penyelamatan. Dia harus melakukan misi untuk penyelamatan, sehingga misi dia tetap diam walaupun dia bisa jawab semua pertanyaan Mahkamah Agama. Terakhir Pontius Pilatus. Apa dikatakan Pontius Pilatus? Tidak ada dosa ku dapati pada orang ini. Betul? Tidak ada. Apa yang salah? Amin. Yesus mampu berdiam. Hari ini kita umat Kristen mengambil hikmat. Kita banyak berdiam. Walaupun kita mampu berkata-kata, jangan seperti hari ini di medsos. Pendeta A ngomong ini, pendeta B ngomong ini, datang lagi pendeta C ngomong begini. Oh, bukan saya tidak bisa jawab semua ini, tapi saya lebih baik diam, karena saya tahu hanya Tuhan yang menyelesaikan perkara ini. Amin. Jangan kita mempengaruhi massa atau jemaat untuk berpolemik. Ini waktunya kita diam, bukan berpolemik, kita diam. Berdoa pada Tuhan, karena Tuhan yang menurunkan mujizat dan kuasa menyelesaikan perkara ini. Katakan amin. Saya jujur lihat di medsos dari pagi sambil nunggu ibu kepala panasin mobil saya lihat medsos, saya terkaget-kaget. Di Amerika, di kota New York, pada di depannya
New York Police Department. Tapi di seberangnya ada tulisan rumah orang Timur Tengah. Di dalamnya mayat yang tidak dan belum dimakamkan akibat virus corona. Itu Amerika, saudara. New York yang sudah super canggih, super power, negara adidaya. Mau apa lagi kalau bukan berharap kepada Tuhan dan diam dan minta pertolongan Tuhan? Katakan amin. Hanya pertolongan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan. Dan saya yakin kita hari ini bisa beribadah karena pertolongan Tuhan. Amin. Bukan kuat gagah kita belajar merendahkan diri. Jadi apa? Yang keempat, dia mampu diam di tengah mahkamah agama. Polemik, jangan sampai ada polemik. Amin. Fenomena ini jangan dibuat polemik. Yang kelima, dia mampu melakukan misi karena dia tahu itu visinya penyelamatan manusia. Dia mampu menghadapi penderitaan hidra. 39 cambukan. Maaf, 13 cambukan. 39 tergoreng. Karena satu cambukan ada 3. Belum lagi paku di tangan dan di kaki. Belum lagi dipasang kawat berduri di atas kepala. Belum lagi dikasih hisop, anggur asap, dicucukkan lambungnya. Penderitaannya begitu berat. Amin. Adakah manusia biasa seperti Yesus yang mampu menyelesaikan visinya Tuhan menyelamatkan manusia? Dia mampu menyelesaikan dengan baik, tanpa keluhan, tanpa sungut-sungut, apalagi tanpa tangisan. Yesus tidak menangis, dia hanya menangis melihat dosa manusia, dan dia mampu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni, dia masih lagi yang hebatnya yang keenam. Di tengah penderitaan dia masih bisa memberikan pengampunan bagi orang yang menyakitkan hati dia. Dia bisa memberikan contoh, menyelesaikan perkara pengampunan. Tadi penderitaan dia lewati, siksaan dia lewati tanpa sungut-sungut. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus mampu dia bebas seperti Superman? Bisa. Udah dia tua. Sebelum dicabuk, sebelum lu hajar, gua hajar dulu. Bisa nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Bisa kan? Sebelum lu tombak gua tombak lu. Bisa nggak? Bukan dia tidak bisa. Bisa. Tapi dia mampu menahan diri untuk tidak bersungut-sungut karena dia mengalami penderitaan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Dia mampu menyelesaikan. Yang terakhir itu paling yang dahsyat itu adalah dia mengampuni. Udah disiksa, dirajam, apalagi diludahin, diejek, difitnah, ditikam, dipaku. Dia mampu bilang, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Luar biasa. Berapa poin itu? Dia bisa mengampuni. Dan akhirnya dikatain ketiga. Saya tidak ambil teologi yang sebanyak ya. Saya hanya lihat perkara sejarah perjalanan, bukan di kayu salib 7 perkataan Tuhan. Saya tidak bicara teologi tentang 7 perkataan Yesus. Tapi yang ke-7 dia mengatakan sudah selesai. Saya mengambil sejarah perjalanan dia dari umur 8 tahun. Dari mulai dia lahir sampai dia katakan sudah
Dia katakan sudah selesai, tetelestai. Dia menyelesaikan perkara itu dari mulai gnosis, mengosongkan diri, merendahkan hati, sampai dia mengampuni. Dia bilang sudah selesai. Finishlah jam 3 siang. It's finished. It's done. Finish. Dia menyelesaikan visi yang Tuhan berikan Bapa di sorga itu apa? Karya penyelamatan. Karya penyelamatan itu yang tadi saya katakan ada 6 poin. Sebelum 7 sudah selesai. Dari mulai mengosongkan diri, merendahkan hati, sampai mengampuni. Dalam rangka Via Dolorosa untuk penyelamatan saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Dia mampu menyelesaikan. Dia dan Amin. 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 Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa. Dia mampu. Nah, apa yang mau kita lihat hari ini? Paulus memberikan contoh juga di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam konteks dia, firman Tuhan di Korintus, aku telah mengakhiri pertandingan karena aku mendapat mahkota kehidupan. Paulus memberikan contoh dari kehidupan daripada Yesus. Dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Paulus juga mengalami penderitaan, hinaan, masuk penjara. Dia juga mengosongkan diri, dia pejabat. Sekalipun dia keturunan Yahudi, dia pejabat Romawi, dia mengosongkan diri, dia tinggalkan status jabatannya, dia melayani. Dia juga mengampuni. Dia juga mengajar. Dia juga berdoa. Dan dia tidak berpolemik. Kepada jemaat Galatia juga dia mengatakan dia tidak mau berpolemik dengan para penghasut-penghasut, pengajar-pengajar palsu. Dia tidak mau berpolemik. Dia tetap diam, Paulus tetap diam. Mari kita orang-orang percaya, termasuk hamba Tuhan pada hari ini, saya mengatakan, mari kita jangan lagi berpolemik. Amin. Ikuti apa yang dilakukan. Menyelesaikan pertandingan, kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan menyelesaikan pelayananku dengan baik tanpa sungut-sungut. Dan mengorbankan hidup dan hartaku dan nyawaku. Seperti Yesus. Paulus betul-betul mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Dia menyelesaikan dengan aku. Makanya dikatakan aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Amin. Sekarang kita masuk dalam renungan. Kira-kira apakah umat percaya, khususnya di gereja kami, mau seperti Yesus dan seperti Paulus, Rasul Paulus lakukan? Amin. Amin. Merendahkan hati, merendahkan diri. Amin. Amin. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Melakukan pelayanan. Melakukan pelayanan. Yang kedua, melakukan pelayanan. Bapak-bapak, hari ini luar biasa saya katakan wabah virus corona. Mengajar sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak. Selama ini sering saya katakan, jangan masukkan anakmu sekolah minggu atau youth atau gereja seperti mesin cuci dan kau sibuk dengan urusan duniamu. Sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk anak-anakmu? Orang tua. Amin. Ini seluruh dunia loh. Tuhan menyadarkan bahwa semua itu tanggung jawab orang tua. Sekarang sekolah pun online. Ujian akhir semester pun online. Apalagi SNP, MPTN juga online. Ini berarti kita belajar mandiri. Dan orang tua melakukan pelayanan bagaimana anak-anak kita ke depan dan keluarga kita bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Pelayanan, gak usah bicara pelayanan penginjilan besar-besaran.
Kita masih melakukan pelayanan dalam keluarga kita. Bagaimana melakukan pelayanan kepada orang banyak kalau keluarga kita belum kita layani? Katakan amin. Amin. Seperti kesaksian tadi. Memang kita menangis melihat keluarga kita yang belum bertobat. Tapi mau saya katakan, kita terus melakukan pelayanan. Karena yang membuat bertobat adalah Tuhan. Kita hanya memohon kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, amin. Amin. Soal keselamatan adalah hak vetonya Tuhan. Itu hak gerasinya Tuhan, amin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan pada kondisi ini, kita nggak bisa lagi physical, kita sudah tidak bisa melakukan physical secara dekat. Hanya doa yang kita panjatkan, amin. Yang ketiga apa? Setelah pelayanan, Tuhan tunjukkan apa tadi? Yang ketiga, Yesus mampu menyelesaikan seluruh pelayanannya sampai ke titik doa. Menyelesaikan pengajaran. Yesus melakukan pelayanan yang ketiga adalah melakukan pengajaran. Dia mampu mengajar. Dia mampu memberikan pengajaran. Firman Tuhan, baptislah mereka, ajarlah mereka menjadi apa? Muridku. Itu yang berkata adalah Yesus sendiri, saudara. Yesus mengatakan kekristenan bukan sekadar beriman. Dunia terhenyak pada hari ini. Harusnya bukan soal beriman, tetapi juga menjadi murid Tuhan. Kita belajar duduk diam mendengar suara Tuhan. Semua jemaat tadi seperti saksian, orang rindu datang ke rumah Tuhan karena ingin mendengar pengajaran, amin. Yesus melakukan pengajaran dengan baik. Ajarlah anak istrimu. Hai pendeta-pendeta seluruh dunia, ajarlah jemaatmu dengan pengajaran. Teologi penting, tapi illumination Tuhan jauh lebih penting, katakan amin. Amin. Apa itu illumination? Pengurapan kewahyuan dari Tuhan. Makanya gereja-gereja harus ada agenda apa yang mau disampaikan, firman Tuhan. Ada firman Tuhan ini perlu dieksplorasi, amin. Bukan diperkosa. Tuhan Yesus mengajar di bukit. Tuhan Yesus mengajar di Galilea, dia mengajar di pantai Danau Tiberis. Begitu banyak ajaran Tuhan. Kita simak apa yang menjadi ajaran Tuhan, amin. Jadilah murid Tuhan yang mau digembleng, yang mau naik kelas. Jangan seperti bayi dikasih susu terus. Udah gede masih cucu terus. Coba Anda bayangkan kalau Pak Sregar udah gede begini masih minum cucu. Aduh Tuhan, cucu Sregar. Kita harus makanan keras. Dihajar karena firman Tuhan mengajar, membentuk. Amin. Menasihati. Bukan firman Tuhan untuk lawak-lawak. Terus yang keempat apa? Yesus mampu diam di tengah-tengah situasi yang Yesus mampu diam di tengah-tengah situasi. Dia mampu diam. Jangan bikin polemik. Diam, kalaupun saya tahu. Saya juga sebagai pendeta di balai sidang, saya diam. Saya tidak mau menjawab pendeta A, pendeta B. Biarlah kita hanya Tuhan yang tahu, amin. Jangan sombong, pengetahuan saya begini. Karunia saya tidak perlu kita sombong. Kita tidak perlu berpolemik. Hari ini kita diam. Stay at home. Mulutmu kunci, hanya mulutmu kepada Tuhan. Kalaupun kau punya karunia bahasa rohmu hanya untuk Tuhan, katakan amin. Amin. Saya bukan membenci bahasa roh. Saya juga punya karunia bahasa roh. Walaupun saya orang Protestan Injili, tetapi bahasa roh saya, komunikasi saya dengan Tuhan, amin. Saya tidak berbahasa lidah, tapi saya berbahasa roh. Beda bahasa lidah dengan bahasa yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Imunitas kita kuat.
kedirian kita kuat dan semangat kita ada, sukacita, mari kita berbahasa roh. Bahasa roh yang mana? Bahasa pribadimu dengan bukan bahasa lidah. Amin. Apalagi yang kelima? Yesus mampu menghadapi cambukan penderitaannya. Yesus mampu menghadapi penderitaan, cambukan, disalib, didera, dipaku, dikasih anggur asam, dicucuk lambungnya. Cucuk itu bahasa apa ya? Ditusuk. Yang mampu menghadapi penderitaan tanpa sungut-sungut. Allah, kita di rumah stay at home, banyak anak-anak udah mulai mengeluh. Ma, pa, kapan ya? Kok di rumah terus? Saya baca di medsos, banyak anak-anak saya, teman-teman saya sudah mulai aneh-aneh. Tapi kemarin saya nonton TV lucu, ada seorang artis, saya tidak sebut namanya, luar biasa juga contoh ini. Ma, kita mandi bersih, terus berpakaian seperti mau keluar. Mereka berpakaian dengan seperti layaknya mau ke kafe, mau ke mall. Pakai lipstik rapi, baju yang bagus. Kita bikin kopi ya. Mereka berkumpul di ruang mana tengah tuh. Terus mereka kopi, kita setel musik seperti kita betul-betul ada di kafe. Dia bawa anak-anak. Dan minggu lalu saya nonton di Facebook ada seorang penyanyi di Eropa sana, saya lupa namanya, Steve ya apa namanya, saya sebut namanya lupa lagi tadi. Dia memang penyanyi. Jadi di rumah dia berkaraoke dan lampu disco itu lampu yang kelap-kelip. Dia setel lampu spot. Dan anak-anaknya itu bergaya dan anak-anaknya senang. Anaknya ada 3, masih muda penyanyi. Dia nyanyi. Satu kaset dia nyanyi, bukan satu lagu berapa. Dan anak-anaknya semua main. Luar biasa. Jadi anak-anaknya betah di rumah. Amin. Menghadapi penderitaan ini, oh ini belum seberapa seperti Ayub, amin. Kita di rumah, Ayub sampai habis hartanya, sampai habis. Ada wabah virus corona kan nggak sampai jual rumah kan? Kita jangan bersungut-sungut, amin. Nyalahin pemerintah, nyalahin si Allah, nyalain si Bella, pendeta Allah, Greta B. Aduh, mau usah hari ini kita duduk di bawah Tuhan. Aku bersuka cita ada 3 di rumah. Nah, saya mau jujur aja, kita corona ini kan dulu, maaf ya, kalau beli kalender tahun 2019, 2020 kita berharap banyak tanggal merah, betul? Banyak libur kan? Hari ini Tuhan kasih libur yang panjang. Iya kan? Dikasih libur panjang, jenuh. Ada yang pulang mudik ke Jawa sana ya, nggak betah. Bulan mudik. Dikasih libur panjang, kok masih pengen. Aduh, puji Tuhan. Jangan bersungut. Statement direksi corona tertutup. Apa? Statement direksi tanpa sadar corona tertutup. Iya. Kita harus betul-betul bersukacita karena Tuhan pasti menolong. Yesus tidak terlambat pertolongannya. Amin. Amin. Tapi bagi siapa? Bagi yang berharap kepada Yesus. Kalau lu gak berharap sama Yesus, gimana Tuhan mau tolong? Air matamu, doamu, seruanmu, mulutmu, itu yang datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau lu cuma diem doang di rumah, cengok-cengok, tidur makan, akhirnya perut gendut. Nggak berdoa, nggak nangis, nyalain A, nyalain B, bikin posting status begini, ya Tuhan juga gimana mau nolong orang begini, lu nggak dekat sama gue, udah tahu kondisi begini, amin. Jangan bersungut. Dan yang terakhir apa?
mampu mengampuni. Nah, ini. Mari kita mengampuni, amin. Wabah virus corona membuat kita harus mengampuni. Pasca ini, di tengah wabah virus corona tahun 2020, Iya. kita harus mampu mengampuni, amin. Amin. Kita mengampuni, amin. Amin. Jangan amin. Kita mampu nggak melakukannya? Mulut bisa amin, tapi melakukannya susah. Harus kita dengan tulus hati. Dan kita yang terakhir, firman Tuhan, kita mengakhiri pertandingan. Kalaupun kita mati dalam Tuhan, amin. Amin. Kita telah menyelesaikan tadi, merendahkan diri, mengajar, tidak bersungut-sungut, tidak berpolemik, kita berdoa, melakukan pelayanan. Jangan kapan kita dipanggil Tuhan, kalau ditanya Tuhan, kau kapan melayani anakku? Nggak sempat. Belum sempat, Tuhan sibuk cari uang. Habis Tuhan terlalu cepat sih panggil saya. Kan maksud saya melayani nanti kalau udah tua. Mari melayani selagi hidup ini adalah selagi engkau masih Hidup. Kalau udah tua, mau melayani, aku sudah tua mau melayani gimana? Amin, amin. Amin. Saudara yang berkati, Amin. saudara yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, Jumat Agung menjadi berkat bagi kami. Supaya kami menyelesaikan kehidupan kami seperti Yesus ajarkan. Dari 6 poin, kami mampu melakukan itu. Kami mengakhiri pertandingan, kata Paulus, dengan baik kehidupan kami. Amin.